Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ke-82 ini saya akan berbagi opini pribadi saya terkait dengan cara mengoptimasi keyword berbasis lokal. Karena di SEO itu kan ada banyak mazhab, ada banyak cara, ada banyak teori, dan masing-masing teori itu punya dasarnya sendiri-sendiri. Di sini saya murni ini opini pribadi saya, pendapat pribadi saya, dan bagaimana cara saya bekerja terhadap keyword berbasis lokal. Jadi di dalam keyword berbasis lokal ini ada beberapa orang yang menggunakan tools atau plugin tools plugin untuk membuat konten secara otomatis. aduh. Membuat konten secara otomatis. Ya. Biasanya langsung banyak daerah, langsung banyak kecamatan, bahkan sampai tingkat kecamatan. Daftar kecamatannya diambil dari sumber yang memang udah banyak juga di Google. Nah, terus kalau saya pribadi saya nggak pakai cara-caranya seperti itu, karena cara-cara seperti itu pertama dari sisi bisnis nanti ada kekurangan, nanti saya bahas sedikit tentang dari sisi bisnisnya. Kemudian dari sisi branding itu juga kurang bagus, dan dia potensi untuk kena sandbox, kena kanibal konten, bahkan kena di indeks. Dan yang mengalami kayak gitu udah banyak, yang cerita ke saya udah banyak juga. Terus itu sih diantara kekurangannya. Dan saya dalam menjalankan SEO itu kurang suka sama cara-cara yang kita bikin terus kita udah tahu bahwa ke depan ini akan terjadi masalah. Itu kan nggak seru ya, kalau buat saya sih nggak seru. Kita bikin sesuatu yang ke depan akan tahu bahwa ini nanti akan jadi masalah di Google-nya atau dari sisi bisnisnya. Kenapa nggak kita bikin yang memang kita berharap ini akan tetap stabil, akan tetap sustain, walaupun belum tentu berhasil, kan begitu kan. Mendingan cara yang kedua ini kalau saya, dan itu yang selama ini saya lakukan. Jadi satu website itu kalau saya tidak untuk digunakan optimasi banyak lokal, banyak daerah. Satu website ya satu daerah gitu, nggak untuk langsung banyak gitu. Kita langsung sama studi kasusnya. Ini keyword ya, saya random aja, dan ini website-website nanti yang saya bahas di sini saya nggak tahu ini punya siapa dan gimana, tapi di sini studi kasus dan ini salah satu contoh aja ya, ada banyak contoh-contoh lain, nanti bisa dicari-cari sendiri. Ini saya coba jual pancake durian Magetan. Di sini ada umipancake.com, kemudian saya ganti jadi Sragen misalnya. Nah, ini ada umipancake.com, ini saya ganti jadi Ponorogo. Ini ada umipancake.com. Ini masih di wilayah yang berdekatan ya. Gimana kalau kita ganti jadi Palangkaraya? Ini udah beda pulau bahkan. Nah, di sini masih ada umipancake.com. Nah, ini dari sisi bisnis saya nggak bisa membayangkan gimana ketika ada customer yang mau datang ke lokasi untuk melihat barang atau mau konsultasi tanya jawab kalau itu kaitan dengan jasa. Ini kan dari sisi branding juga kurang ya. Beda ketika misalkan satu website itu memang khusus untuk Palangkaraya, kita bisa tulis di website alamat kantor kami ada di sini di Palangkaraya, kayak gitu. Ini di Ponorogo, ini di Jakarta. Itu kan lebih dari sisi brand lebih bagus juga, kayak gitu. Terus kalau saya sendiri bukan satu website banyak wilayah, tapi satu website satu wilayah. Gimana caranya? Dari kota-kota besar di Indonesia, kita kan kalau ngomong bisnis itu kita bicara tingkat kerumunan orang-orang ya kan, dan kerumunan orang-orang itu ada di kota-kota besar di Indonesia. Ada Medan, Palembang, Jakarta, Bandung, Surabaya, Jogja, Solo, Semarang, kemudian Makassar, ada juga Balikpapan, Pontianak, mungkin juga Bali ya kan, Nusa Tenggara Barat itu apa ibu kotanya, Bima ya, saya nggak tahu. Itu nah, dari sekian banyak kota-kota besar itu kita bisa filter dari tingkat pencarian sama tingkat kesulitan keyword. Itu kalau yang biasa saya lakukan. Di sini kita bisa cek untuk case yang sama, keyword pancake durian. Yang muncul di Ahref adalah Jogja, Medan, ya, Jakarta, Pekanbaru. Kalau saya dari sekian banyak keyword ini cenderung untuk pilih yang Jogja aja. Kenapa? Karena mungkin dari sisi wilayah saya lebih dekat ke Jogja. Dari tingkat kerumitan juga di sini insya Allah gampang. Dan dari apa lagi? Dari pencarian itu juga bisa dibilang lumayan besar. Ya, kalau Medan ini saya ragu bahwa ini
ini tuh bisa jadi orang Magetan yang memang cari durian Medan, ngerti nggak maksudnya? Bisa jadi ini orang Surabaya yang mencari durian Medan, jadi ini masih rancu. Nah ini kita dalam melihat keyword juga harus punya sense yang semacam itu ya. Tapi kalau durian Jogja ini udah saya bisa pastikan 99% memang orang yang pengen cari pancake durian di wilayah Jogja. Nah saya lebih cenderung untuk pilih keyword ini dan bikin website pancakedurianjogja.id misalnya, kemudian saya optimasi. Nah kira-kira seperti itu. Dan saya bisa pastikan apa kayak ini tadi umipancake.com ini pasti kalau dicek saya titik 2 di Google itu di sini hasilnya bisa ribuan ya. Tapi kalau apa namanya yang saya lakukan itu ya mungkin hasil pencariannya cuma berapa puluh karena memang kontennya nggak banyak, tapi yang difokuskan adalah keyword dan brand bisnisnya. Kira-kira seperti itu sih, sedikit ya pembahasan tentang cara benar versi saya dalam mengoptimasi keyword lokal. Sekali lagi, di dalam SEO ada banyak mazhab dan semuanya mungkin benar, itu kembali ke masing-masing. Semua orang punya caranya sendiri-sendiri. Jadi nggak ada yang ya, yang penting kan ininya apa hasilnya itu halal dan cuan kan gitu kan kalau bisnis. Itu aja. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.